Okay, welcome back to our pragmatics class. And today we are going to discuss the next topic, and the topic is going to be speech act. Yeah. The next topic is going to be speech act. Alright, so the question is, like usual, what is it? What is speech act? Apa itu speech act? Jadi salah satu pembahasan dalam mata kuliah pragmatik adalah the theory of speech act, ya, atau in bahasa Indonesia we call that as teori tindak tutur. So the definition is quite simple. Yeah, a speech act is an utterance that performs a specific function in communication, such as making a request, giving a command, making statement, or asking questions. Yeah. Jadi speech act itu adalah utterance atau ujaran yang kita lakukan to perform an act. Sebuah ujaran atau ucapan yang kita gunakan untuk melakukan sebuah tindakan. So simply, secara sederhana, we can say that speech act adalah teori yang mengatakan bahwa we are doing something with our words. Kita melakukan sesuatu, melakukan sebuah tindakan dengan menggunakan utterance atau ujaran. Ya, jadi out there kita mungkin pernah mengenal istilah, ada kata omdo, right? Omong doang or something. But in pragmatics, when we are studying that, ada yang namanya tindakan dengan ujaran. Jadi tidak ada istilah omong doang, adanya adalah when we are saying something, we are doing something with the words. Bisa jadi kita merintahkan sehingga orang melakukan sesuatu, ya. Bisa jadi kita membuat orang menunggu kedatangan kita hanya dengan mengucapkan kata-kata saja. So that is what we call speech act. We are doing action with words, ya. Doing things with words, ya. Nah, dalam teori speech act itu ada 3 jenis tindak tutur, ya. There are 3 types of speech act. The first one is what we call locutionary, and then the second one is what we call illocutionary or illocutionary act, and then ketiga or third one is the perlocutionary act. Jadi ada yang namanya locutionary or lokusi, illocutionary or illokusi, and then the last one is perlocutionary or perlokusi in bahasa Indonesia. Now let's talk about this one by one. Okay, the first one ada yang namanya locutionary act or lokusi. Yeah. Itu adalah literal or linguistic meanings of an utterance. Or in other words, yeah, the words are used at their basic definitions. Jadi lokusi or locutionary act itu adalah tindakan yang kita menyampaikan sesuatu hanya untuk menyampaikan meaning saja. Ya, misalnya when you are saying the cat is on the mat. The cat is on the mat. Ya. Kucing itu ada di atas matras misalnya. The locutionary act of this sentence secara sederhana yang pertama adalah kita hanya mengatakan, kita hanya merefer kepada sebuah fakta. Dulu ada kucing di atas matras atau di atas karpet, ya. Sederhananya seperti itu. Itu adalah yang pertama. Jadi ini adalah the very basic function of utterance. Jadi dengan menggunakan ujaran kita menyampaikan atau menggambarkan fakta yang ada di sekeliling kita, atau sederhananya we just tell information to the other people. Itu adalah the first speech act. Namanya adalah locutionary act atau tindak tutur lokusi. Yang kedua, yang selanjutnya adalah ada yang namanya illocutionary act or illokusi. Ya, illocutionary act is what speaker intends to achieve through their use of language. Jadi locutionary act itu adalah tindakan dengan ujaran yang mana si pembicaranya atau pengujarnya itu melakukan sesuatu dengan tindakannya itu tadi, seperti making a request, meminta kepada orang lain, ya, merequest kita melakukan sesuatu, right, tapi dengan ujaran, or giving an order, memberikan perintah, or making a promise, berjanji or menjanjikan sesuatu sehingga orang berharap, right. Nah, tindakan melakukan berjanji itu adalah sebuah tindakan, tapi yang kita lakukan dengan kata-kata. Or misalnya expressing opinion, menyampaikan pendapat, semuanya dilakukan dengan yang namanya tipe illocutionary act ini. Ya, jadi we do something with our words, ya. Jadi kata-katanya itu tidak lagi
hanya sekadar ujaran misalnya. No, we do something actually with our words ya. Nah, illocutionary acts ini sendiri dia punya, menurut para ahli itu dia punya pecahan lagi. Ada yang namanya representative or assertive ya, yang pertama. Yang kedua ada yang namanya directive. Yang ketiga ada yang namanya commissive. Yang keempat ada yang namanya expressive. Dan yang kelima ada yang namanya declarative ya. Kita ulangi, ada representative or assertive. Yang kedua adalah directive. Ya, yang kedua adalah directive, yang ketiga adalah commissive, yang keempat adalah expressive, dan yang kelima adalah declarative. Jadi yang membedakan jenis-jenis ini dengan yang locutionary tadi, yang pertama tadi dia hanya convey meaning, menyampaikan pesan atau doing something, menggambarkan apa yang ada di dunia nyata. Nah, yang ini we are doing something with our words ya. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi ada yang namanya representative ya. What is it? Representative or some experts call it as assertive, itu adalah speech act ya, sebuah tindakan yang digunakan to make a statement expressing belief or convey information. Nah, ini hampir mirip dengan yang illocutionary act tadi ya, dengan yang pertama tadi. Jadi the earth is round, for example. The earth is round. Saya yakin, saya menyampaikan keyakinan saya bahwa the earth is round, it is not flat ya. Itu yang pertama. Jadi itu adalah contoh kalimat yang dengan kalimat itu kita menunjukkan bahwa kita punya keyakinan ya, jadi kita merepresentasikan apa yang ada di our mind. Or contoh yang kedua adalah I believe that she is a great singer. I believe that she is a great singer. Nah, ini kita juga menyampaikan opini kita ya. Kita mengucapkan sesuatu, tujuannya adalah we do something. Do-nya adalah menyampaikan opini atau keyakinan kita atau pendapat kita kepada orang lain. That is what we call representative or assertive ya, itu adalah bagian pertama dari illocutionary act. Nah, yang kedua ya, ada yang namanya directive ya. Nah, directive ini we do something ya, yang ketika kita melakukan tindakan ini dengan ujaran ini, kita membuat orang lain follow what we want to do ya. Why? Karena directive speech act itu adalah tindakan yang dilakukan dengan menggunakan ujaran to get the listeners to do something ya, jadi kita membuat orang lain, kita menyuruh orang lain melakukan sesuatu tapi dengan ujaran. So we do something with words ya. The speaker intends the listener to perform a certain action ya. Jadi intinya adalah kita menyuruh, kita melakukan orang lain untuk melakukan sesuatu. Just like the name, it is directive or giving direction. Contohnya ya, adalah please close the door behind you. Please close the door behind you. Itu adalah contoh yang langsung. Nah, directive ini sendiri dia tidak selalu berbentuk statement atau imperatif seperti tadi. Dia juga bisa berupa pertanyaan tapi sifatnya adalah giving an order. Contohnya adalah could you pass me the salt please? Could you pass me the salt, please? Nah, sama seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kalimat ini meaningnya kalau secara leksikal adalah bisakah kamu, ini menanyakan bisa atau tidaknya seseorang untuk mengambil dan mengantarkan atau menyerahkan garam ke kita. But in pragmatics, remember kita punya namanya implicator, dan dalam speech act ini when you are saying could you pass me the salt, please, itu adalah perintah. It is a direction to give me the salt. Ya, jadi that's it. Tidak hanya selalu berupa kalimat perintah ya, tidak selalu imperatif, tapi dia juga bisa berupa interrogatif. Tapi interrogatifnya adalah bentuk dari perintah itu sendiri, tapi secara tidak langsung. Ya. Or dengan kalimat yang negatif ya, dia menyuruh untuk tidak melakukan sesuatu, seperti dalam kalimat don't forget to turn off the lights before you leave. Don't forget to turn off the lights before you leave. Ya. Ini juga adalah kalimat perintah. Perintahnya adalah untuk tidak melakukan sesuatu. So you do commanding by using your words. Itu adalah illocutionary act yang namanya directive. Ya. Dua, yang pertama dan yang kedua adalah directive. Nah, yang selanjutnya ada lagi jenis illocutionary act yang ketiga. Yang ketiga ini kita sebut sebagai commissive. Ya.
Jadi a commissive speech act is used to commit the speaker to a future course of action. Ya, tindakan ini, ujaran ini menunjukkan bahwa si pembicara itu dia akan melakukan sesuatu in the future. Ya. Dia ingin mengatakan bahwa saya akan melakukan sesuatu. Ya, jadi kayak semacam menjanjikan atau menawarkan bahwa speaker ini akan melakukan sesuatu di masa depan. Lagi-lagi dia melakukan sesuatu hanya dengan ujaran or kata-kata. Contohnya adalah when I say I promise to call you tomorrow. I promise to call you tomorrow. Dia melakukan sebuah tindakan. Tindakannya adalah menjanjikan sesuatu. Yeah. Or you can say I swear to tell the truth. I swear to tell the truth. Ya, bersumpah saya akan memberikan atau menyampaikan sesuatu yang sifatnya benar atau menyampaikan kebenarannya. Or bisa jadi bentuknya kita menggunakan modal seperti will. Contohnya adalah I will be there for your graduation. I will be there for your graduation. Ini adalah tindak tutur yang menyatakan bahwa saya menjanjikan sesuatu. So you do something with words. That is what we call commissive. Selanjutnya, jenis yang keempat dari illocutionary act itu adalah ada yang namanya expressive. Expressive ini kita menunjukkan perasaan kita, menunjukkan perhatian kita kepada orang lain, bukan dengan tindakan tapi dengan kata-kata. Ya, nah kata-kata inilah yang menjadi tindakannya. Contohnya adalah when you are saying I'm sorry for your loss. I'm sorry for your loss. Saya menunjukkan bahwa saya bersimpati atas kehilanganmu. Or misalnya kalau ada yang meninggal or something, kita biasanya mengatakan I am sorry to hear that, right? Nah itu adalah contoh expressive. Kita sedang menunjukkan bahwa kita memberikan perhatian kepada orang lain tapi dengan menggunakan kata-kata. That is expressive. Or contoh lain, when you are saying congratulations on your promotion. Saya menunjukkan kita mau berusaha untuk menunjukkan kebahagiaan kita terhadap pencapaian orang lain. We show our emotion untuk pencapaian orang lain. Or when you are saying I am really excited to see you. I am really excited to see you. Kita juga menunjukkan bahwa kita merasa senang bertemu dengan seseorang. So we are doing something with words. Sekali lagi itu yang namanya speech act ya. Dan kali ini disebut sebagai expressive. Nah yang selanjutnya adalah ada yang namanya deklaratif. Ya. Deklaratif ini adalah speech act yang digunakan to bring about a new state of affairs by making statement. Kita menyatakan, merealisasikan sebuah fakta dengan menggunakan ujaran. Maksudnya adalah contohnya saja langsung. For example, dalam pernikahan ada yang mengatakan yang menikahkan ya, in some specific religion mengatakan I now pronounce you husband and wife. I now pronounce you as a husband and wife. Ketika diujarkan oleh orang tadi, maka laki-laki dan perempuan itu sah menjadi suami dan istri. Hanya dengan ujaran. That is what we call speech act. Melakukan tindakan dengan ujaran. Namanya adalah deklaratif. Or contoh lain adalah I declare this meeting adjourned. Dan dia menutup, membuka acara misalnya hanya dengan ujaran. That is deklaratif. Or contoh lain adalah I hereby sentence you to 10 years in prison. I hereby sentence you to 10 years in prison. Dengan ujaran itu, dia membuat orang lain masuk penjara. Hanya dengan ujaran. That is what we call declarative illocutionary acts. Nah itu dia. Jadi ada 5 jenisnya untuk yang illocutionary act. Nah yang ketiga, tipe yang ketiga ada yang namanya perlocutionary act ya, atau perlokusi seperti yang kita bahas tadi. Yang membedakannya dengan illocutionary act adalah kalau illocutionary act itu fokus kepada tindakan yang dilakukan oleh si pengujar atau si pengucap kata-katanya. Nah, perlocutionary act ini adalah sebuah tindakan yang berfokus kepada efeknya terhadap si pendengar ujarannya itu tadi. Ya. Jadi tidak berfokus kepada apa yang dilakukan oleh si pembicara, tapi berfokus kepada efek apa yang akan terjadi pada the listener atau receiver of the message. Ya, sederhananya seperti itu. Kita melihat jenis tindakan ini adalah tindakan yang berfokus kepada efek yang dihasilkan terhadap si pendengar atau receiver atau penerima pesannya itu tadi.
Contohnya adalah ketika ada seorang motivational speaker, motivator menyampaikan speech to a group of students. Dia melakukan sebuah tindakan, tapi tindakannya dia itu disebut sebagai perlocutionary act. Why? Karena tindakan si motivator tadi fokusnya adalah si siswa-siswa atau orang-orang yang mendengarkannya itu menjadi termotivasi untuk melakukan sesuatu. Berbeda dengan yang deklaratif, komisif, dan teman-temannya tadi yang berfokus kepada si pembicaranya. Nah, ini fokus speech act-nya itu adalah kepada si pendengarnya, sehingga namanya adalah perlocutionary act. Atau contoh lain yang sekarang sedang seru, sedang ramai adalah political candidates. Caleg-caleg, capres, dan teman-temannya delivers a speech to a crowd of supporters, yang mereka menyampaikan pidato. Nah, pidatonya mereka itu disebut, dia masuk ke dalam kategori perlocutionary act. Why? Karena efeknya yang dia menjadi fokusnya. Efeknya adalah mereka akan memilih dia ketika nanti pemilihan umum, misalnya seperti itu. That is perlocutionary act. Atau contoh lain adalah if you are watching stand-up comedian, a comedian performs a stand-up comedy routine to a live audience. Itu juga adalah jenis dari perlocutionary act. Dia melakukan sebuah tindakan itu tujuannya adalah untuk membuat orang tertawa. Efeknya adalah orang tertawa. That is what you call perlocutionary act. Jadi kita ulangi, ada 3 tadi. Ada yang pertama namanya adalah locutionary, or lokusi itu adalah statement biasa yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari untuk menyampaikan fakta atau describing things. Ada yang namanya illocutionary act, yang kita melakukan sebuah tindakan dengan ujaran itu, dan ada yang namanya perlocutionary act. Tindakannya itu berfokus kepada efek yang nanti apa yang terjadi dengan si listeners atau receiversnya. Oke, that's it. 3 itu untuk materi kita kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan seperti biasa, silahkan drop comments, atau you can ask me directly by contacting. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen, atau nanti silahkan send me message. Kita akan bahas dan kita akan diskusikan di bagian yang masih kurang dipahami. So that's all for today. Good luck, and mudah-mudahan bermanfaat. See you.